Juang ASN ya. Teman-teman, hari ini kita akan masuk ke sesi latihan soal ya. Untuk P3K, kompetensinya adalah tenaga kesehatan. Untuk formasi jabatan adalah administrator kesehatan ahli pertama. Ini bagian pertama teman-teman ya. Di bagian pertama akan kita simulasikan nanti sebanyak 50 soal latihannya. Kemudian semua soal sudah sesuai dengan kisi-kisi dari Menpan RB atau materi pokok yang dikeluarkan resmi oleh Menpan RB. Jadi ini kisi-kisinya teman-teman. Jadi ada kemampuan umum, kemudian ada kemampuan khusus ya. Kemampuan umum itu terkait dengan peraturan-peraturan, kemudian tentang pengetahuan tata kelola, ya, kemudian struktur organisasi, Kemenkes, ya, pengetahuan tentang jabatan fungsional administrator, dan lainnya. Kalau kemampuan khusus, teman-teman kaitannya dengan pelayanan administrasi, kebijakan program, ya, kemudian analisis administrasi dan kebijakan kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian perizinan pada fasilitas pelayanan, akreditasi fasilitas, kemudian sertifikasi tenaga kesehatan ataupun produk-produk yang terkait dengan kesehatan. Nah, ini materi pokok yang dikeluarkan oleh Menpan RB kaitannya dengan jabatannya adalah administrator kesehatan ahli pertama. Oke, tidak berlama-lama kita langsung saja menuju soal yang pertama. Berdasarkan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, jika seorang administrator ahli kesehatan ahli pertama terlambat menyelesaikan tugas selama 10 hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas, maka sanksi yang dapat diberikan adalah A. Teguran lisan dari atasan langsung, B. Teguran tertulis disertai peringatan, C. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 periode, D. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, atau E. Penurunan jabatan fungsional ke tingkat yang lebih rendah. Jawabannya adalah yang kita lihat ya, jawabannya yang benar itu yang D. Pembahasannya. Jadi menurut PP nomor 94 2021 ya, keterlambatan tanpa alasan yang jelas selama lebih dari 5 hari kerja dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai. Jadi jawabannya yang D, teman-teman ya. Jadi penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Selanjutnya, dalam Permenpan RB nomor 38 tahun 2017, kompetensi sosial budaya yang wajib dimiliki oleh administrator kesehatan ahli pertama meliputi A. Kemampuan berkomunikasi lintas budaya dan pemahaman etika kerja, B. Pengetahuan tentang sistem kesehatan internasional, C. Pemahaman terhadap manajemen risiko organisasi, D. Keterampilan dalam mengelola konflik antar pegawai, atau E. Keahlian dalam menyusun laporan administratif sesuai dengan SOP. Jawabannya adalah yang kita lihat, jawabannya adalah yang A ya. Pembahasannya, kompetensi sosial budaya meliputi kemampuan berinteraksi dengan berbagai pihak dalam lingkungan kerja yang beragam, termasuk pemahaman etika kerja. Hal ini penting dalam dunia kesehatan yang sering melibatkan berbagai latar belakang masyarakat. Ya, jadi jawabannya yang A, teman-teman ya. Kemampuan berkomunikasi lintas budaya dan pemahaman etika kerja. Selanjutnya, menurut Permenkes nomor 4 tahun 2020, batas waktu evaluasi kinerja bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional kesehatan adalah A. Setiap 3 bulan sekali, B. Setiap 6 bulan sekali, C. Setiap tahun berdasar kalender kerja, D. Setiap 2 tahun sebagai bagian dari penilaian angka kredit, atau E. Sesuai dengan instruksi kepala unit kerja. Kita lihat jawabannya adalah yang B.
Pembahasannya, evaluasi kinerja pegawai dalam jabatan fungsional kesehatan dilakukan setiap 6 bulan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan pegawai mencapai target kinerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Jadi jawabannya yang B ya, setiap 6 bulan sekali. Selanjutnya, dalam Permenpan RB nomor 13/19, angka kredit dari kegiatan pendukung dapat diberikan kepada pegawai yang A. Melaksanakan tugas tambahan seperti menjadi pengawas ujian, B. Menghadiri pelatihan yang diadakan oleh instansi lain, C. Menyusun laporan administrasi harian unit di unit kerja, D. Membantu pegawai lain dalam melaksanakan tugas rutinnya, atau E. Menjadi anggota panitia dalam kegiatan tingkat nasional. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang E ya. Kita lihat pembahasannya. Kegiatan pendukung yang mendapat angka kredit adalah aktivitas yang memberikan kontribusi tambahan bagi organisasi, seperti menjadi anggota panitia dalam kegiatan nasional. Hal ini diatur dalam Permenpan RB nomor 13 tahun 2019. Jadi jawabannya yang E ya. Selanjutnya, seorang administrator kesehatan ahli pertama berhak menerima penghargaan atas prestasinya. Berdasarkan PP nomor 11 2017, jenis penghargaan yang diberikan meliputi A. Kenaikan pangkat otomatis tanpa penilaian angka kredit, B. Tunjangan kinerja tambahan selama 1 tahun, C. Penghargaan non-finansial berupa sertifikat dan piagam, D. Penempatan di jabatan struktural secara otomatis, atau E. Kenaikan gaji berkala di luar jadwal reguler. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Peraturan Pemerintah atau PP nomor 11 tahun 2017 mengatur bahwa penghargaan dapat diberikan dalam bentuk non-finansial seperti sertifikat, piagam, atau tanda jasa. Ini bertujuan untuk mengapresiasi kinerja tanpa harus mengubah hak kepegawaian utama. Ya, jadi jawabannya yang C, penghargaan non-finansial berupa sertifikat dan piagam. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, upaya kesehatan harus dilakukan secara terpadu dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif. Salah satu contoh pendekatan promotif dalam pelayanan kesehatan masyarakat adalah A. Penyediaan fasilitas rawat inap di rumah sakit rujukan, B. Pemberian subsidi obat bagi pasien kurang mampu, C. Penyuluhan kesehatan tentang pola hidup sehat kepada masyarakat, D. Penyediaan ambulans untuk wilayah terpencil, atau E. Pelaksanaan operasi gratis bagi masyarakat miskin. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Pendekatan promotif bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat melalui edukasi dan penyuluhan. Pendekatan ini berbeda dengan preventif yang fokus pada pencegahan penyakit. Di jawabannya yang C ya, penyuluhan kesehatan tentang pola hidup sehat kepada masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas, minimal ada 5 upaya kesehatan wajib yang harus dilakukan oleh setiap puskesmas. Salah satunya adalah A. Upaya kesehatan berbasis pelayanan primer di rumah sakit daerah, B. Pelayanan kesehatan rujukan untuk kasus gawat darurat, C. Pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, D. Penyediaan obat gratis untuk pasien kurang mampu, atau E. Penyuluhan tentang pengelolaan penyakit tidak menular di tempat kerja. Jawabannya adalah
Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya Permenkes ya nomor 75 tahun 2014 menetapkan bahwa pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana merupakan salah satu upaya kesehatan wajib di puskesmas. Upaya ini menjadi bagian dari program kesehatan masyarakat. Nah, jadi salah satunya ini teman-teman ya. Jadi pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Nah, ini salah satu dari 5 upaya kesehatan wajib yang harus dilakukan oleh puskesmas. Salah satunya itu. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, disebutkan bahwa salah satu fungsi rumah sakit adalah fungsi pendidikan. Contoh penerapan fungsi pendidikan di rumah sakit adalah A. Pelaksanaan pelatihan keterampilan administrasi untuk pegawai rumah sakit. B. Memberikan bimbingan teknis kepada dokter muda dan mahasiswa kedokteran. C. Menyediakan fasilitas medis untuk pelayanan rujukan. D. Melakukan promosi kesehatan di masyarakat sekitar rumah sakit. Atau E. Mengelola anggaran kesehatan untuk penelitian medis. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya teman-teman itu adalah yang B. Kita lihat pembahasan. Rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai tempat pendidikan, termasuk pelatihan untuk dokter muda, kemudian mahasiswa kedokteran, dan tenaga kesehatan lainnya. Ya. Jadi jawabannya yang B, memberikan bimbingan teknis kepada dokter muda dan mahasiswa kedokteran. Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakitan, rumah sakit harus memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM. Salah satu standar pelayanan minimal yang wajib disediakan oleh rumah sakit adalah A. Pelayanan administrasi untuk klaim asuransi kesehatan. B. Pelayanan gawat darurat 24 jam. C. Pelayanan kesehatan tradisional berbasis herbal. D. Penyediaan tempat tidur untuk pasien VIP. Atau E. Pengelolaan rekam medis berbasis digital. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang B. Pembahasan ya. SPM atau standar pelayanan minimal rumah sakit mencakup pelayanan yang harus diberikan secara langsung kepada masyarakat, seperti pelayanan gawat darurat 24 jam. Karena hal ini berkaitan dengan kebutuhan mendesak dan keselamatan pasien. Ya, jadi salah satu standar SPM yang harus atau wajib dimiliki rumah sakit adalah pelayanan gawat darurat 24 jam. Nah, ini salah satu pelayanan wajib ya. Selanjutnya, dalam Permenkes nomor 3 tahun 2020 dijelaskan bahwa setiap tenaga kesehatan harus memiliki surat tanda registrasi atau STR yang berlaku selama A 2 tahun, B 5 tahun, C 10 tahun, D seumur hidup selama tidak dicabut oleh otoritas, atau E tergantung pada jenis profesi tenaga kesehatan. Kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasannya STR ya atau surat tanda registrasi itu berlaku selama 5 tahun dan harus diperpanjang sesuai dengan aturan. Perpanjangan STR dilakukan setelah tenaga kesehatan memenuhi syarat seperti pelatihan dan praktik kerja yang berkelanjutan. Ya, jadi jawabannya yang B selama 5 tahun. Selanjutnya, dalam konteks global, WHO telah merekomendasikan kerangka tata kelola kesehatan yang efektif untuk menghadapi pandemi. Di antara pilihan berikut, manakah strategi yang paling relevan untuk tata kelola pandemi? A. Penundaan pelaporan kasus agar tidak menimbulkan kepanikan. B. Sentralisasi penuh dalam pengambilan keputusan tanpa melibatkan pihak lokal. C. Transparansi dalam pelaporan data dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. D. Pengurangan peran lembaga non-pemerintah selama masa krisis. Atau E. Fokus pada pembiayaan fasilitas kesehatan saja tanpa melibatkan manajemen logistik. Jawabannya adalah yang
Kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasannya, transparansi dan kolaborasi adalah komponen kunci dalam tata kelola pandemi. Pelaporan yang jelas dan keterlibatan berbagai pihak memastikan respon yang lebih terkoordinasi. Jadi jawabannya yang C ya, transparansi dan pelaporan data dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya, keadilan dalam distribusi layanan kesehatan seringkali menjadi tantangan dalam tata kelola kesehatan. Faktor berikut dapat dianggap sebagai hambatan terbesar dalam mencapai distribusi yang adil adalah A. Ketimpangan geografis dalam akses fasilitas kesehatan. B. Regulasi pemerintah yang terlalu ketat. C. Penggunaan teknologi canggih di pusat-pusat kota. D. Alokasi anggaran yang lebih besar untuk sektor pendidikan dibanding kesehatan. E. Kurangnya tenaga medis yang memahami teknologi digital. Jawabannya adalah kita lihat ya. Jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, ketimpangan geografis merupakan hambatan utama karena masyarakat di daerah terpencil seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan. Ya, jadi jawabannya A, ketimpangan geografis dalam akses fasilitas kesehatan. Selanjutnya, salah satu pendekatan untuk meningkatkan tata kelola kesehatan adalah Health in All Policy atau HIAP. Ya. Konsep ini bertujuan untuk A. Mengintegrasikan kesehatan ke dalam kebijakan sektor non-kesehatan. B. Meningkatkan investasi hanya pada sektor kesehatan publik. C. Meningkatkan jumlah rumah sakit di seluruh wilayah. D. Memberikan subsidi kesehatan secara eksklusif kepada masyarakat miskin. Atau E. Memusatkan seluruh pengambilan keputusan kesehatan di Kementerian Kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, HIAP ya, menekankan pada integrasi kesehatan dalam semua kebijakan publik lintas sektor, seperti transportasi, pendidikan, dan lingkungan, untuk memastikan hasil kesehatan yang lebih baik ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Mengintegrasikan kesehatan ke dalam kebijakan sektor yang non-kesehatan. Selanjutnya, dalam tata kelola organisasi kesehatan, governance maturity model sering digunakan untuk menilai tingkat kematangan tata kelola. Tahapan paling awal dalam model ini biasanya mencakup A. Optimalisasi struktur tata kelola. B. Implementasi sistem pemantauan dan evaluasi. C. Pengakuan adanya kelemahan tata kelola. D. Penetapan indikator kinerja utama atau KPI. Selanjutnya E. Penyusunan laporan tahunan. Jawabannya adalah kita lihat ya. Yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, tahap awal adalah pengakuan akan kelemahan atau kesenjangan dalam tata kelola, sehingga memungkinkan organisasi untuk merancang langkah perbaikan ya. Jadi tahap awal itu pengakuan adanya kelemahan tata kelola yang C. Selanjutnya, sistem kesehatan universal menjadi target global dalam meningkatkan akses ke layanan kesehatan. Strategi yang paling efektif untuk mencapai UHC adalah A. Menerapkan sistem pembiayaan berbasis pajak. B. Membatasi penggunaan teknologi medis mahal untuk menghemat biaya. C. Mengurangi investasi di bidang kesehatan swasta. D. Memberikan subsidi penuh untuk semua jenis layanan kesehatan. Atau E. Memperluas jangkauan asuransi kesehatan nasional dengan skema berbasis populasi. Jawabannya adalah kita lihat. Jawaban yang benar itu adalah yang E. Pembahasan pendekatan berbasis populasi seperti asuransi kesehatan nasional merupakan cara efektif
untuk memperluas akses dan cakupan layanan kesehatan secara universal ya. Jadi jawabannya yang E ya, memperluas jangkauan asuransi kesehatan nasional dengan skema berbasis populasi. Selanjutnya, dalam struktur organisasi Kementerian Kesehatan, fungsi koordinasi lintas sektor dilakukan oleh unit yang bertugas. A. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, B. Biro Perencanaan dan Anggaran, C. Sekretariat Jenderal, D. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, atau E. Inspektorat Jenderal. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan Sekretariat Jenderal berperan sebagai pengelola administratif dan fasilitator koordinasi lintas sektor di dalam dan luar Kementerian Kesehatan ya. Jadi jawabannya yang C, Sekjen. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit bertanggung jawab terhadap program berikut kecuali. Nah, jadi yang bukan ya. A. Pengendalian penyakit menular seperti TBC dan HIV/AIDS. D. Pencegahan stunting pada balita. C. Peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan masyarakat. D. Pelayanan rumah sakit di tingkat nasional, atau E. Penanggulangan wabah melalui sistem surveillance kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang D, teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Pelayanan rumah sakit merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, bukan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Jadi jawabannya yang D. Pelayanan rumah sakit di tingkat nasional. Selanjutnya, salah satu fungsi utama Biro Hukum dan Organisasi di Kementerian Kesehatan adalah A. Menyusun kebijakan strategis di bidang kesehatan, B. Memberikan opini hukum terhadap kebijakan kesehatan, C. Mengelola anggaran program kesehatan, D. Menyediakan layanan kesehatan primer di daerah terpencil, atau E. Menyusun laporan tahunan untuk organisasi internasional. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan Biro Hukum dan Organisasi bertugas memberikan opini hukum serta mendukung aspek legal dari kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Jadi jawabannya yang B ya, memberikan opini hukum terhadap kebijakan kesehatan. Selanjutnya, unit kerja di Kementerian Kesehatan yang memiliki fungsi pengawasan internal adalah A. Inspektorat Jenderal, B. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, C. Pusat Data dan Informasi, D. Badan PPSDM Kesehatan, atau E. Biro Umum. Jawabannya adalah kita lihat ya. Ini jawabannya harusnya A ya, mohon maaf. Kita lihat, ini harusnya jawabannya yang A, yaitu Inspektorat Jenderal. Nah, jawabannya yang A. Kita lihat pembahasan. Inspektorat Jenderal bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Kesehatan. Ya, jadi jawabannya yang Inspektorat Jenderal atau Irjen. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan memiliki tugas utama dalam A. Menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang aman dan terjangkau, B. Menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di bidang farmasi, C. Mengelola rumah sakit pendidikan nasional, D. Menyusun peraturan hukum di bidang kesehatan, atau E. Melakukan surveillance terhadap penyakit menular. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan memastikan ketersediaan mutu, keamanan, dan keterjangkauan obat serta alat kesehatan. Jadi jawabannya yang A. Menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang aman dan terjangkau. Selanjutnya, dalam tugasnya, administrator kesehatan diwajibkan mengelola data kesehatan. Penggunaan data ini paling relevan untuk
A. Membuat laporan tahunan yang rinci untuk Kementerian Kesehatan. B. Mengidentifikasi prioritas program kesehatan berdasarkan kebutuhan lokal. C. Mendukung penelitian akademik tanpa pengambilan keputusan. D. Meningkatkan reputasi fasilitas kesehatan di mata donor internasional. Atau E. Mengurangi beban kerja tenaga medis dengan mengurangi jumlah pasien. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, data kesehatan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan mengidentifikasi prioritas program yang relevan. Ya. Jadi jawabannya yang B, mengidentifikasi prioritas program kesehatan berdasarkan kebutuhan lokal. Selanjutnya, seorang administrator kesehatan menerima laporan bahwa anggaran puskesmas habis sebelum akhir tahun karena pengeluaran operasional yang tidak terkontrol. Langkah yang harus diambil adalah A. Mengajukan anggaran tambahan ke pemerintah daerah. B. Melakukan audit untuk mengevaluasi penyebab pemborosan anggaran. C. Menunda semua program puskesmas hingga tahun berikutnya. D. Mengurangi jumlah tenaga kesehatan untuk menghemat biaya. Atau E. Menghentikan pelayanan kesehatan tertentu yang memakan biaya tinggi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, langkah awal adalah melakukan audit untuk memahami penyebab pemborosan sebelum mengajukan solusi atau perubahan anggaran. Nah, jadi jawabannya yang B, melakukan audit untuk mengevaluasi penyebab pemborosan anggaran. Selanjutnya, administrator kesehatan ingin meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan menggunakan teknologi. Inovasi yang paling relevan adalah A. Membangun rumah sakit baru di setiap wilayah. B. Menggunakan telemedicine untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. C. Mengadakan program pelatihan tenaga medis secara rutin. D. Mengalokasikan anggaran untuk pembelian alat kesehatan modern. Atau E. Membatasi jumlah pasien untuk meningkatkan efisiensi. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, telemedicine adalah inovasi yang efektif untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah terpencil dengan memanfaatkan teknologi. Jadi jawabannya yang B, menggunakan telemedicine untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Selanjutnya, administrator kesehatan menghadapi situasi darurat di mana wabah demam berdarah menyebar cepat. Langkah prioritas yang harus diambil adalah A. Mengajukan laporan wabah ke kementerian tanpa tindakan awal. B. Mengalokasikan anggaran untuk pembelian vaksin tanpa analisis epidemiologi. C. Membentuk tim respons cepat untuk pengendalian wabah. D. Menunggu instruksi dari pemerintah pusat sebelum bertindak. Atau E. Menutup sementara layanan kesehatan non-darurat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasannya, membentuk tim respon cepat adalah langkah prioritas untuk menangani situasi darurat dengan tindakan pengendalian langsung. Ya. Jadi langkah prioritas awal yang harus diambil itu adalah membentuk tim respon cepat untuk pengendalian wabah tersebut. Selanjutnya, setelah program kesehatan ibu dan anak berjalan selama 1 tahun, administrator kesehatan harus mengevaluasi dampaknya. Indikator yang paling relevan untuk evaluasi ini adalah A. Jumlah peserta program yang terdaftar. B. Persentase ibu yang mendapatkan pemeriksaan kehamilan tepat waktu. C. Total anggaran yang dihabiskan untuk program. D. Jumlah fasilitas kesehatan yang baru dibangun. Atau E. Pengurangan anggaran program di tahun berikutnya. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, indikator utama untuk mengevaluasi program kesehatan ibu dan anak adalah keberhasilan dalam mencapai target layanan seperti pemeriksaan kehamilan tepat waktu. Ya. Jadi yang B, persentase ibu yang mendapatkan pemeriksaan kehamilan tepat waktu. Selanjutnya, sebuah daerah memiliki angka kejadian penyakit tidak menular atau PTM yang meningkat setiap tahun. Program pengembangan kesehatan yang paling relevan adalah A. Meningkatkan jumlah rumah sakit rujukan. B. Mengadakan promosi kesehatan untuk mendorong gaya hidup sehat.
C. Menambah alokasi anggaran untuk obat-obatan PTM. D. Membangun pusat rehabilitasi penyakit kronis. Atau E. Mengirim tenaga medis tambahan ke daerah tersebut. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, promosi kesehatan dan pencegahan melalui gaya hidup sehat adalah langkah awal yang relevan untuk mengurangi beban PTM. Ya, jadi jawabannya yang B, mengadakan promosi kesehatan untuk mendorong gaya hidup sehat. Selanjutnya, dalam program pembangunan kesehatan, transparansi dalam pengelolaan anggaran dapat dicapai melalui A. Audit internal secara berkala, B. Penyerahan laporan anggaran hanya kepada pihak eksekutif, C. Mengurangi jumlah program untuk mempermudah pengelolaan, D. Menghapus laporan rinci untuk efisiensi waktu, atau E. Fokus pada pelaksanaan program tanpa publikasi laporan. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan, audit internal secara berkala memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran program pembangunan kesehatan. Ya, jadi jawabannya yang A, audit internal secara berkala. Selanjutnya, program pembangunan kesehatan daerah fokus pada penurunan angka kematian ibu atau AKI setelah 2 tahun. AKI hanya turun sebesar 1%. Jauh dari target 15%. Langkah pertama yang harus dilakukan administrator kebijakan adalah A. Menghentikan program untuk menghindari pemborosan anggaran. B. Melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program. C. Mengganti fokus program pada penyakit lain yang lebih mendesak. D. Menambah anggaran untuk program tersebut. Atau E. Membentuk tim khusus untuk menyusun kebijakan baru. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan, evaluasi mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan dan menentukan apakah program perlu disesuaikan atau diubah. Jadi jawabannya yang B, melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program. Selanjutnya, dalam program pembangunan kesehatan lingkungan seperti penyediaan air bersih, kemudian diperlukan koordinasi dengan kementerian lain. Unit Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi koordinasi ini adalah A. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, B. Sekretariat Jenderal, C. Inspektorat Jenderal, D. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, atau E. Badan PPSDM Kesehatan. Jawabannya adalah yang kita lihat jawabannya adalah yang Sekjen. B. Pembahasan, Sekretariat Jenderal berperan sebagai penghubung untuk memfasilitasi koordinasi lintas sektor termasuk dengan kementerian lain seperti Kementerian PUPR. Jadi jawabannya yang B, Sekretariat Jenderal. Selanjutnya, sebuah program kesehatan daerah menghabiskan anggaran sebesar 10 miliar tetapi hasilnya tidak sesuai target. Langkah paling tepat dalam pengelolaan anggaran ke depan adalah A. Mengurangi anggaran program untuk menghemat dana, B. Memindahkan anggaran ke program lain yang lebih berhasil, C. Melakukan audit dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran, D. Memberikan tambahan anggaran untuk memperbaiki hasil, atau E. Menyerahkan tanggung jawab pengelolaan anggaran ke pihak swasta. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan, audit, dan evaluasi sangat penting untuk mengetahui penyebab ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran dan memastikan perbaikan di masa depan. Maaf, ini jawabannya yang benar itu adalah yang C ya, audit dan evaluasi.
Kita lihat yang C. Jadi nomor 30, teman-teman mohon maaf, jawabannya adalah melakukan audit dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran. Ya, jadi jawabannya yang C. Oke, selanjutnya. Salah satu tantangan utama dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam program pembangunan kesehatan adalah A. Kurangnya dukungan donor internasional, B. Kesenjangan akses kesehatan antar wilayah, C. Ketergantungan pada pendanaan eksternal, C. Rendahnya literasi kesehatan masyarakat, atau E. Kompleksitas sistem monitoring dan evaluasi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, ketergantungan pada pendanaan eksternal menjadi tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan program kesehatan. Karena program dapat terhenti jika pendanaan dihentikan. Ya, jadi jawabannya yang C, ketergantungan pada pendanaan eksternal. Selanjutnya, apa indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan jaminan kesehatan nasional atau JKN di Indonesia? A. Penurunan angka kematian bayi, B. Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan, C. Peningkatan cakupan kepesertaan JKN, D. Penurunan pengeluaran pribadi out of pocket, atau E. Ketersediaan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Jawabannya adalah kita lihat yang benar adalah D. Pembahasan, indikator keberhasilan JKN adalah penurunan pengeluaran pribadi atau out of pocket untuk layanan kesehatan. Karena tujuan JKN adalah menyediakan perlindungan finansial bagi masyarakat. Ya, jadi jawabannya adalah D, penurunan pengeluaran pribadi untuk layanan kesehatan. Selanjutnya, dalam analisis SWOT untuk perencanaan strategis sektor kesehatan, ancaman atau threats biasanya berasal dari A. Kebijakan internal yang tidak efektif, B. Ketidakstabilan ekonomi nasional, C. Kurangnya partisipasi pemangku kepentingan, D. Ketidakseimbangan distribusi tenaga kerja, atau E. Peningkatan permintaan layanan kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Kita lihat pembahasan ancaman dalam analisis SWOT biasanya berasal dari faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi nasional, ya, jawaban B, yang dapat mempengaruhi alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, ya. Ini ketidakstabilan ekonomi nasional yang dapat mempengaruhi alokasi anggaran untuk sektor kesehatan. Selanjutnya, dalam penerapan kebijakan kesehatan, salah satu model implementasi yang sering digunakan adalah top-down approach. Apa kelemahan utama dari pendekatan ini? A. Kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi dinamika lokal, B. Kesulitan dalam mencapai target yang telah ditentukan, C. Keterbatasan koordinasi antar level pemerintah, D. Minimnya partisipasi dari sektor swasta, atau E. Tidak adanya pengawasan yang memadai. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan pendekatan top-down dalam implementasi kebijakan kesehatan mengandalkan instruksi dari tingkat atas ke bawah. Kelemahan utamanya adalah kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi konteks lokal karena kebijakan seringkali tidak menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika di tingkat lapangan. Nah, ini kelemahannya adalah kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi dinamika lokal karena dia top down, ya. Oke, selanjutnya, program pembangunan kesehatan di daerah terpencil seringkali menghadapi tantangan besar dalam distribusi tenaga kesehatan. Strategi yang paling efektif untuk mengatasi tantangan ini adalah A. Memberikan insentif keuangan yang tinggi bagi tenaga kesehatan, B. Meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan primer,
C. Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan lokal. D. Mengadopsi teknologi telemedicine untuk mendukung layanan. Atau E. Menyusun kebijakan wajib kerja bagi lulusan kesehatan. Jawabannya adalah Oke, kita lihat yang benar adalah yang D. Pembahasan telemedicine menawarkan solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan geografis dan distribusi tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil, dengan menyediakan layanan kesehatan jarak jauh. Sementara kalau insentif ya jawaban A dan wajib kerja jawaban E juga bermanfaat. Telemedicine memberikan solusi langsung untuk meningkatkan akses pelayanan. Ya. Jadi yang tepat itu, jawaban yang tepat itu yang D. Yang paling tepat. Oke, selanjutnya. Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan wajib diperpanjang setiap A 1 tahun, B 3 tahun, C 5 tahun, D 10 tahun, E sesuai kebijakan daerah setempat. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan peraturan menyatakan bahwa izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jadi jawabannya yang 5 tahun ya teman-teman ya, yang C. Selanjutnya, siapa yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin praktik bagi tenaga kesehatan? A. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, B. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, C. Menteri Kesehatan, D. Gubernur, atau E. Dewan Tenaga Kesehatan Indonesia atau DTKI. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya benar itu adalah yang B. Pembahasan izin praktik tenaga kesehatan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sesuai domisili praktik tenaga kesehatan tersebut berdasarkan regulasi Permenkes nomor 205 tahun 2011 ya. Jadi jawabannya yang B, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Selanjutnya, apa yang menjadi salah satu syarat utama untuk memperoleh izin pendirian rumah sakit? A. Lokasi rumah sakit harus berdekatan dengan fasilitas pendidikan. B. Dokumen studi kelayakan dan analisis dampak lingkungan. C. Seluruh tenaga medis harus berasal dari lulusan dalam negeri. D. Rumah sakit harus dibangun di area dengan populasi lebih dari 1 juta jiwa. Atau E. Wajib memiliki modal awal minimal 100 miliar. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan salah satu syarat untuk pendirian rumah sakit adalah dokumen studi kelayakan, termasuk AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, sesuai dengan Permenkes nomor 3 tahun 2020 tentang rumah sakit. Selanjutnya ya. Jadi yang B ini ding ya. Jadi ini yang B jawabannya. Selanjutnya, dalam praktik keperawatan, tenaga perawat harus memiliki izin praktik yang disebut A. Surat tugas perawat, B. Surat izin kerja, C. Surat tanda registrasi, D. Surat izin praktik perawat, atau E. Surat izin pelayanan. Jawabannya adalah kita lihat ya. Jawabannya itu yang D. Pembahasan perawat yang menjalankan praktik mandiri atau bekerja di fasilitas kesehatan harus memiliki SIPP atau Surat Izin Praktik Perawat, sebagaimana diatur dalam Permenkes 26 tahun 2019. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya, apakah tujuan utama dari perizinan fasilitas kesehatan di Indonesia? A. Meningkatkan pendapatan pajak negara. B. Memberikan kontrol penuh kepada pemerintah atas pelayanan kesehatan. C. Menjamin standar pelayanan dan keselamatan pasien. D. Mengatur jumlah fasilitas kesehatan di setiap daerah. Atau E. Membatasi investasi asing di bidang kesehatan. Jawabannya adalah
Kita lihat ya, jawabannya itu yang C. Pembahasan tujuan utama perizinan adalah memastikan bahwa fasilitas kesehatan memenuhi standar pelayanan dan keselamatan pasien, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jadi jawabannya yang C, menjamin standar pelayanan dan keselamatan pasien. Selanjutnya, apa yang menjadi fokus utama dalam implementasi standar nasional akreditasi rumah sakit? A. Pengelolaan tenaga kesehatan berbasis digital. B. Keselamatan pasien, tata kelola rumah sakit, dan manajemen fasilitas. C. Pelayanan VIP dan pengembangan fasilitas mewah. D. Pengurangan jumlah tenaga kerja untuk efisiensi. Atau E. Standarisasi teknologi tinggi di semua layanan rumah sakit. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya benar adalah yang B. Pembahasan standar nasional akreditasi rumah sakit ya atau SNARS menekankan pada keselamatan pasien, tata kelola yang baik, kemudian manajemen fasilitas serta peningkatan mutu layanan sesuai dengan standar nasional dan internasional. Jadi jawabannya yang B. Keselamatan pasien, tata kelola rumah sakit, dan manajemen fasilitas. Selanjutnya, manakah yang bukan merupakan komponen pasien safety goals dalam akreditasi rumah sakit? A. Identifikasi pasien dengan benar. B. Komunikasi efektif antar petugas kesehatan. C. Penjaminan kepuasan finansial pasien. D. Pengelolaan obat-obatan secara aman. E. Mengurangi resiko infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang C. Karena yang bukan ya, yang ditanya adalah yang bukan atau kecuali. Pembahasan pasien safety goal berfokus pada keselamatan pasien, bukan aspek finansial pasien. Yang menjadi indikator dalam evaluasi pelayanan rumah sakit. Jadi yang bukan itu adalah kaitannya dengan finansial. Penjamin kepuasan finansial pasien. Selanjutnya, apa konsekuensi jika fasilitas kesehatan gagal mempertahankan akreditasi? A. Tidak diperbolehkan menerima pasien BPJS Kesehatan. B. Ditutup oleh Dinas Kesehatan setempat. C. Dicabut semua izin operasionalnya secara langsung. D. Didenda hingga 10% dari pendapatan tahunan. Atau E. Diwajibkan membayar biaya tambahan kepada KARS. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan fasilitas kesehatan yang tidak terakreditasi tidak diperbolehkan menerima pasien BPJS Kesehatan karena akreditasi menjadi syarat wajib untuk bekerja sama dengan BPJS ya. Jadi salah satunya adalah ini, tidak diperbolehkan menerima pasien BPJS. Selanjutnya, manakah yang menjadi dasar hukum akreditasi fasilitas kesehatan di Indonesia? A. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012. B. Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang Kesehatan. C. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2010. D. Surat Edaran BPJS Kesehatan tentang Standar Layanan. Atau E. Instruksi Menteri Kesehatan tentang Program Keselamatan Pasien. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang B. Pembahasan Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang Kesehatan mengatur pentingnya mutu dan keselamatan pasien yang menjadi dasar implementasi akreditasi fasilitas kesehatan. Jadi jawabannya yang B. Undang-Undang 36 2009 tentang Kesehatan. Selanjutnya, manakah tindakan yang menjadi bagian dari manajemen risiko dalam akreditasi rumah sakit? A. Memberikan sanksi tegas kepada pasien yang melanggar aturan. B. Melakukan audit internal terhadap laporan insiden keselamatan pasien. C. Meningkatkan jumlah pasien yang dilayani setiap hari. D. Memperbanyak pelatihan dokter spesialis. Atau E. Mengurangi jumlah tenaga kesehatan untuk efisiensi anggaran. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan manajemen resiko mencakup audit internal untuk memastikan bahwa insiden keselamatan pasien dilaporkan
dianalisis, dan ditangani sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi jawabannya B, melakukan audit internal terhadap laporan insiden keselamatan pasien. Selanjutnya, apa tujuan utama sertifikasi bagi tenaga kesehatan? A. Memberikan perlindungan hukum terhadap institusi kesehatan. B. Memastikan tenaga kesehatan memiliki kompetensi yang diakui secara resmi. C. Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas swasta. D. Mempermudah tenaga kesehatan bekerja di luar negeri. Atau E. Memberikan keuntungan finansial bagi tenaga kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan sertifikasi tenaga kesehatan memastikan bahwa individu tersebut memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta menjamin kualitas layanan kepada masyarakat. Jadi jawabannya yang B. Memastikan tenaga kesehatan memiliki kompetensi yang diakui secara resmi. Selanjutnya, apa dokumen yang wajib dimiliki tenaga kesehatan sebagai tanda telah lulus sertifikasi? A. Surat izin praktik. B. Surat tanda registrasi. C. Sertifikat pelatihan mandiri. D. Rekomendasi dinas kesehatan. Atau E. Surat tugas dari Kementerian Kesehatan. Jawabannya adalah yang kita lihat jawabannya benar itu adalah yang B. Pembahasan surat tanda registrasi atau STR adalah bukti resmi bahwa tenaga kesehatan telah terregistrasi setelah lulus uji kompetensi sesuai regulasi Permenkes. Jadi STR jawabannya, surat tanda registrasi. Selanjutnya, STR untuk tenaga kesehatan berlaku selama A 1 tahun, B 2 tahun, C 3 tahun, D 5 tahun, atau E seumur hidup. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah 5 tahun. Yang D. Pembahasan STR berlaku 5 tahun dan harus diperpanjang dengan memenuhi persyaratan seperti pelatihan dan pendidikan lanjutan. Ya, jadi jawabannya yang 5 tahun. Selanjutnya, manakah yang menjadi syarat wajib untuk mendapatkan STR? A. Surat rekomendasi dari Kepala Fasilitas Kesehatan. B. Sertifikat kelulusan uji kompetensi tenaga kesehatan. C. Surat keterangan sehat dari puskesmas. D. Dokumen keanggotaan organisasi profesi. E. Bukti pengalaman kerja minimal 1 tahun. Jawabannya adalah yang kita lihat jawabannya benar adalah yang B. Pembahasan untuk mendapatkan STR, tenaga kesehatan harus lulus uji kompetensi sesuai standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi dan lembaga yang berwenang. Jadi jawabannya yang B. Sertifikat kelulusan uji kompetensi tenaga kesehatan. Selanjutnya, manakah lembaga yang berwenang mengeluarkan STR untuk tenaga kesehatan? A. Kementerian Kesehatan. B. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. C. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. D. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Atau E. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia atau KTKI bertanggung jawab atas penerbitan STR untuk berbagai jenis tenaga kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Jadi jawabannya yang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia atau KTKI. Baiklah teman-teman, demikianlah ya 50 soal yang sudah kita lakukan simulasi, kita sudah latihan. Mudah-mudahan soal-soal tadi memberikan sebuah pengetahuan yang lebih kepada kita, sehingganya saat nanti teman-teman ujian itu sudah bisa menjawab soal-soalnya dengan mudah dan baik. Dan pada akhirnya teman-teman hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih. Semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.